Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sogiful Anwar SPDI. Saya guru PAI SDN Gunung Sari 1, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 LPTK YIN Ponorogo. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran secara real dengan materi halal dan haram kelas 6 semester 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Nur ya. Hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Jadi semuanya sehat, wajib kita bersyukur atau kita syukuri. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya dan memang itu hukumnya wajib, kita berdoa terlebih dahulu agar di dalam pelajaran nanti kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Berdoa mulai. Terima kasih kalian sudah berdoa. Semoga dalam pelajaran hari ini kita diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta nasional kita kepada bangsa dan negara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ya, kalian boleh duduk. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ya, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, Pak Nur ingin mengabsen kalian. Siapa hari ini yang tidak masuk? Siapa yang hari ini berhalangan hadir entah izin atau sakit? Ya. Lengkap atau ada yang tidak masuk? Lengkap. Revan? Masuk. Mutiara? Masuk. Tia? Masuk. Septi? Enggak? Masuk. Berarti lengkap ya? Alhamdulillah, hari ini kita belajar dengan anak-anak yang hebat. Kalian masih semangat untuk belajar di pagi hari ini? Semangat? Semangat ya. Untuk memulai pelajaran di pagi hari ini, Pak Nur sedikit pengen memotivasi kalian. Apa itu pentingnya belajar? Ya, Pak Nur ingin memotivasi kalian pentingnya belajar. Karena apa? Era di mana kalian nanti atau 10-15 tahun ke depan itu era yang sangat
sulit atau bahkan susah bagi kalian untuk mencari pekerjaan. Itu betul ya? Ya. Jadi Pak Nur selalu memotivasi kalian dan semangat untuk belajar. Siap? Terima kasih. Selanjutnya yaitu persepsi. Ya. Pak Nur pengen mengulas sedikit pembelajaran yang lalu. Kemarin kita sudah belajar tentang menghargai pendapat. Di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar menghargai pendapat. Bagaimana cara kita yang baik untuk menyampaikan pendapat sudah kita pelajari. Selanjutnya hari ini 9 Oktober 2025 kita akan belajar materi halal dan haram. Ya, belajar materi halal dan haram. Sedikit pertanyaan pemantik dari Pak Nur. Tria, apa itu pengertian halal? Coba setaunya Tria. Segala sesuatu yang digunakan atau dimakan tidak mendapatkan dosa. Segala sesuatu apabila dilakukan atau dimakan itu tidak akan mendapatkan dosa atau mudarat. Jadi tidak ada akibatnya. Itu adalah pengertian dari halal. Selanjutnya pertanyaan pemantik yang kedua dari Pak Nur mengenai haram. Bisa kalian coba, ayo Septi. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, bisa betul? Ya, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah berarti diharamkan. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu halal, apa itu haram, baik itu makanan ataupun minuman. Ya, jadi nanti ya kita akan mengulas atau mempelajari di pagi hari ini apa toh halal itu, apa toh haram itu. Oh, jenis makanan yang halal itu apa, jenis makanan yang haram itu apa. Kita akan pelajari di pagi hari ini. Siap? Siap. Nah, selanjutnya ya Pak Nur akan menyampaikan sebelum ke pembelajaran, Pak Nur akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, bisa kalian lihat di layar proyektor ya, kita akan mempelajari ini halal dan haram. Kalian lihat ya. Nah, ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan definisi hukum halal dan haram. Jadi nanti setelah pelajaran ini kalian harus tahu apa itu pengertian halal dan apa itu pengertian haram. Itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Siap? Bisa belajar? Siap ya. Selanjutnya kita ke inti atau kegiatan inti pembelajaran di pagi hari ini. Ya, kalian akan Pak Nur putarkan satu video. Setelah itu nanti dalam video tersebut kalian amati, kalian cermati, dan setelah itu nanti kalian akan mendapatkan tugas dari Pak Nur. Ya, oh ya sebelumnya Pak Nur buat kelompok dulu, 3 kelompok ya, 3 kelompok. Kelompok 1, mana kelompok 1? Angkat tangan. Kelompok 1 diketuai oleh Pria. Ya, kelompok 2 diketuai oleh Revan. Kelompok 3 diketuai oleh Mutiara. Terima kasih ya. Kalian amati dan kalian cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Fokus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi minuman halal dan haram. Mari kita simak materi berikut.
Minuman halal. Pengertian minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak ada larangan untuk meminumnya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Minuman sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang tidak tercukupi cairan maka akan merasa lemah dan mudah sakit. Minuman yang diserap oleh tubuh juga harus minuman yang halal dan baik bagi tubuh. Karena tubuh membutuhkan banyak cairan untuk melarutkan zat-zat makanan, memperlancar metabolisme tubuh, serta mengatur suhu tubuh. Oleh karena itu, kita harus pintar memilih minuman yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jenis-jenis minuman halal. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, membahayakan Lihat, dicermati. akal, jiwa, dan akidahnya. Minuman yang tergolong jenis ini adalah sebagai berikut. Minuman yang berasal dari air alami seperti air sumur, air dari mata air, air sungai, air danau, air hujan, air kelapa, air yang berasal dari buah-buahan. Minuman yang airnya bercampur benda lain yang halal, misalnya susu, kopi, teh, dan semacamnya. Minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan atau tidak mengandung khamr. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau terkena najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara halal. Manfaat mengonsumsi minuman halal: mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang senantiasa menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya akan selalu dicintai Allah. Menyehatkan badan, jasmani, dan rohani. Membuat pikiran jernih sehingga bertambah kedekatan dengan Sang Pencipta. Memiliki akhlak yang baik karena jauh dari hal yang kotor dan najis, serta sebagai obat hati dalam Islam. Hati yang bersih melahirkan akhlak yang terpuji. Hikmah mengonsumsi minuman halal: Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepadanya, dijauhkan dari siksa api neraka, menumbuhkan perilaku yang baik dan terhindar dari minuman yang memabukkan disebut khamr dan yang sejenisnya. Minuman yang berasal dari binatang yang haram seperti air susu anjing, air susu babi, dan lain sebagainya. Darah manusia atau binatang seperti minum darah kelawar, ular, dan sebagainya. Air yang bercampur racun atau tercemar racun yang dapat membahayakan tubuh, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Air najis atau yang terkena najis, baik najis ringan, sedang, maupun najis berat. Minumannya didapat dengan cara-cara yang tidak halal atau bertentangan dengan ajaran Islam. Akibat mengonsumsi minuman haram, mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hati menjadi tertutup sebab sulit menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan tidak sehat dan mudah terserang berbagai penyakit. Tidak dapat berpikir secara jernih dan sulit menerima ilmu kebenaran. Ibadah yang dikerjakan menjadi sia-sia. Hikmah menghindari minuman haram: menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, mengendalikan hawa nafsu, menjaga kesehatan akal dan tubuh, menjaga kemurnian akal dan tubuh, cinta kepada makanan dan minuman yang halal. Nah anak-anak, itu tadi materi minuman halal dan minuman haram. Semoga anak-anak bisa membedakan ya mana yang halal dan mana yang haram, agar anak-anak dapat terhindar dari minuman haram yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya anak-anak? Ya. Selanjutnya ya, setelah kalian mengamati video, Pak Nur ingin mengorganisasi kalian menjadi 3 kelompok tadi ya. Kelompok 1 siap dengan kelompoknya? Siap. Kelompok 2 siap dengan kelompoknya? Siap. Kelompok 3 siap dengan kelompoknya? Siap. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas dari Pak Nur atau berdiskusi kelompok tentang video yang kalian amati ya. Pak Nur membagikan tugasnya ini, nanti kalian bersiap mengerjakan ya. Setelah itu kalau sudah selesai, nanti Pak Nur kasih waktu sekitar berapa? 20 menit kalian mengerjakan ya. Setelah itu nanti adalah dilanjut
apa? Maju 1/1 ya. Partner bagikan tugas kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Boleh? Alat tulisnya sudah dikeluarkan, mulai mengerjakan ya. Partner kasih waktu 20 menit ya. Gimana? Tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah? Kita lanjut ke partner pengen tahu hasil diskusimu itu bagaimana, hasil diskusi kelompok kalian atau penyajian hasil diskusi kalian. Partner pengen tahu. Kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 ya, kelompok 1. Perkenalkan, saya Tria, ketua dari kelompok 1. Saya akan mewakili teman-teman mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 dengan tugas menyebutkan 2 makanan halal dan manfaatnya bagi kesehatan. Jawaban kelompok kami, 2 makanan itu ialah daging ayam yang disembelih dengan cara Islam dan buah atau sayur yang didapatkan dari kerja yang halal bukan hasil mencuri. Manfaatnya terhadap kesehatan ialah 1. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta terpelihara dari penyakit. 2. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memiliki akhlak yang baik. Baik, bagus. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, Pak Nur pengen tahu hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, kelompok 2. Siapa? Ketuanya, oh, Mas Revan. Yang keras. Perkenalkan, nama saya Revan, ketua dari kelompok 2. Saya akan mewakili teman-teman mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 dengan tugas menyebutkan 2 makanan haram dan dampak bagi kesehatan. Jawaban kelompok 2, makanan itu ialah daging babi dan darah. Dampak terdapat kesehatan ialah 1. Mengganggu kesehatan badan. 2. Mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak diterima amal ibadahnya. 4. Menghalangi terkabulnya doa. 5. Merusak amal-amal soleh. Sudah? Berikan tepuk tangan. Sudah bagus. Yang terakhir, kelompok 3. Pak Nur ingin tahu penyajian dari diskusi kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari kelompok 3. Saya akan mewakili teman-teman mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 dengan tugas menyebutkan pengelompokan jenis minuman yang diharamkan. Jawaban kelompok kami ialah sebagai berikut. 1. Segala jenis minuman yang memabukkan. 2. Air atau minuman yang terkena najis. 3. Air susu dari hewan yang haram untuk dimakan. 4. Segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan. Contoh, air tape yang dirubah menjadi minuman keras. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah, sangat bagus dan luar biasa. Mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah menyajikan hasil diskusi kelompok kalian dengan sangat bagus dan insya Allah juga benar ya. Terima kasih. Selanjutnya kita mungkin sedikit kembali ke materi. Tadi halal saya, pengertian halal itu segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapat dosa. Itu pengertian halal. Dalilnya ada di Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu khulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lebih baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Di Al-Baqarah 168 ya. Konsumsilah makanan yang halal. Makanan halal terbagi, konsumsi halal terbagi 2, yakni makanan dan minuman. Tadi definisinya halal ya.
Dalil makanan halal ada di Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi ya ayuhan nasu rasulu kullu minat thayyibati wa'lamu syalika inna bima ta'maluna alim. Al-Mu'minun ayat 51. Nah, terus halal itu segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapat dosa, itu pengertian halal. Dalilnya ada di Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu khulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lebih baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata di Al-Baqarah 168. Ya. Konsumsilah makanan yang halal. Makanan halal terbagi, konsumsi halal terbagi dua, yakni makanan dan minuman. Tadi definisinya halal. Ya. Dalil makanan halal ada di Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi ya ayuhan nasu rasulu kullu minat thayyibati wa'lamu syalika inna bima ta'maluna alim. Al-Mu'minun ayat 51. Nah, terus jenis makanan halal itu ya bisa kalian lihat ada hewan darat seperti kerbau, sapi, kambing, unggas dan unta, segala macam hewan yang ada di air seperti ikan, kerang dan cumi, serta jenis buah-buahan dan biji-bijian. Minuman halal itu apa definisinya? Minuman yang tidak tercampur najis atau kotoran, tidak memabukkan, tidak membawa kemudaratan. Jadi kamu minum mudarat itu akibat, kamu minum itu tidak mengakibatkan kamu itu mabuk atau mengakibatkan kamu keracunan, itu berarti minumannya halal. Paham? Dalam kehidupan sehari-hari, setelah pelajaran di hari ini, di pagi hari ini, ya di Kamis 9 Oktober 2025 ini, kalian paham? Oh, tadi Pak Nur sudah jelaskan apa pengertian halal, apa pengertian haram, dalilnya mana, dalam surat apa, ya kan? Contoh makanan yang halal itu apa? Contoh makanan yang haram itu apa? Dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Terima kasih ya. Sebelum pelajaran Pak Nur akhiri, Pak Nur pengen SBK dengan kalian. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Oke ya. Masih semangat ya berarti? Kalau masih semangat, Pak Nur lanjut ke pengerjaan LKPD. Apa itu LKPD? Laporan kerja peserta didik, ini secara mandiri. Ya, sebelum pelajaran ditutup, jadi Pak Nur nanti tahu ini adalah pengerjaan mandiri kalian. Ya. LKPD yang sudah Pak Nur sudah Pak Nur bagikan, ya, itu adalah tugas mandiri kalian, dikerjakan sendiri-sendiri, jangan menyontoh temannya, ya, ditulis nama nomor kelasnya, ya, sama mapel PAI, itu adalah LKPD hari ini tentang halal dan haram, ya. Pak Nur kasih waktu 10 menit sebelum pelajaran ditutup. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, dikumpulkan di depan. Dikumpulkan ke depan semua. Dikumpulkan salah satu. Gak lupa. Dikumpulkan salah satu, dikumpulkan ke depan. Ayo, salah satu. Ya, ini adalah hasil LKPD kalian ya. Pak Nur terima kasih. Sudah semua? Oh ya. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan LKPD secara mandiri, ya, sedikit ya
sebelum mengakhiri kegiatan di pagi hari ini, ya, ini adalah terakhir atau kesimpulan. Pak Nur ingin mengevaluasi pembelajaran di pagi hari ini. Kesimpulannya yang pertama, ya, Pak Nur ulangi tadi, apa itu tadi Cak pengertiannya halal? Segala sesuatu yang dimakan atau dilakukan apa? Tidak mendapat dosa, itu adalah pengertian halal. Kalau pengertian haram tadi apa? Segala sesuatu yang dilakukan atau dimakan bahkan diminum mendapatkan dosa atau mudorot. Mudorotnya tadi apa? Akibat. Nah, ini. Terus kalian sudah tahu tadi dalilnya, ya, dalil halal apa, dalil haram apa, ya kan? Nah, selanjutnya yaitu setelah Pak Nur menyimpulkan pembelajaran atau mengevaluasi pembelajaran di pagi hari ini, ya, Pak Nur sampaikan di bab 4 ini sudah selesai, kita membahas materi halal dan haram, ya. Minggu depan, ya, Pak Nur sampaikan minggu depan, ya, adalah bab 5, yaitu kisah Khulafaur Rasyidin. Nanti ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ya. Tujuannya pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya kalian dapat mengetahui sejarah kapan Abu Bakar itu lahir, berapa tahun Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu memerintah Khulafaur Rasyidin. Karena setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu meninggal atau wafat, yang memerintah Islam itu adalah Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya. Itu sedikit Pak Nur kutip, ya, pelajaran yang akan datang atau tujuan pembelajaran yang akan datang, ya. Mungkin, ya, itu semua yang bisa Pak Nur sampaikan di pagi hari ini, di hari Kamis 9 Oktober tahun 2025 tentang materi halal dan haram bab 4 di semester 1 ini, ya. Semoga kalian semua anak-anakku kelas 6 dapat mengambil manfaat, ya, mengambil apa ilmu atau materi yang Pak Nur sampaikan tadi, entah itu arti halal, haram, dalilnya, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu, ya, sebelum pulang, ya, sebelum Pak Nur pulang, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Nur mohon maaf. Oh ya, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu, ya. Untuk siapa? Mbak Nova, ya. Mbak Nova memimpin berdoa dengan surat Al-Asri. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Alhamdulillah, ya, pembelajaran di pagi hari ini dari Kamis 9 Oktober 2025 telah selesai, ya. Pak Nur tutup, ya, kurang lebihnya Pak Nur mohon maaf. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan hikmah di pelajaran di pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.